Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yulianti Setiorini dari SMP Institut Indonesia Semarang. Pelajar Indonesia, obarkan semangat di dadamu. Kalian adalah pemilik masa depan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli senang kalian sehat semuanya. Baik, jika Bu Yuli masuk kelas ini berarti hari ini kalian belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Bu. Bagus. Baik anak-anak, agar kalian belajar dengan lancar hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang masuk paling awal hari ini tadi? Ya, Abista, silakan memimpin doa, silakan. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Bu Yuli akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Bagaimana ketua kelas hari ini? Ya, masuk semua ya. Ya, hari ini Jumat tanggal 6 Januari anak-anak masuk semuanya. Baik, anak-anakku, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, ini secara acak ya, ditunjuk yang namanya muncul di sini. Ada soal, tolong dibaca dan dijawab. Soal nomor 4 siapa ya? Ya, Talita. Ya. Saya buka soal nomor 4. Kita hari ini akan belajar mengenai teks eksplanasi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai apa, anak-anak? Ya, benar. Struktur ya.
Lanjut, yang kedua apa? Ya, kaidah kebahasaan, teks eksplanasi. Ini untuk pertemuan yang pertama ya. Nanti untuk pertemuan yang kedua, ini anak-anak, kita mempelajari tentang apa ini? Oke, paham ya? Terus lanjut. Ya, mempresentasikan apa yang sudah kamu nanti bekerja secara berkelompok. Nah, pembelajaran bermakna hari ini ya, setelah kalian mempelajari materi tadi dengan tujuan pembelajarannya tadi. Nah, ini setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk memahami informasi lisan ya dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai benar. Ya, anak-anak perhatikan. Ini peristiwa apa? Nah, pernah mengalami? Di mana? Yang kemarin sebelum tahun baru itu ya, peristiwa apa itu? Anak-anak terdampak enggak banjir di rumah? Ada yang rumahnya kena banjir yang di kelas ini? Ya, siapa? Ya, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bu Yuli akan memutarkan sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita ya. Banjir. Nah, anak-anakku semuanya, apa yang kamu lihat dari tayangan video ini peristiwa apa anak-anak? Nah, anak-anak, apakah peristiwa banjir ini termasuk sebuah fenomena alam? Benar ya, ini termasuk fenomena alam. Nah, lanjut anak-anak ya, ini langkah pembelajaran kita ya, langkah pembelajaran hari ini. Apa yang pertama? Mengenali struktur ekspektasi. Dilanjutkan. Mengenai kebahasaan ekspektasi. Dilanjutkan lagi. Mendiskusikan struktur terkait dalam pembelajaran ekspektasi. Nah, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya, berdiskusi untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Paham ya? Ya, silakan.
Sudah selesai anak-anak waktu untuk berdiskusi ya? Sudah menemukan, sudah paham? Sekarang kelompok mana yang mau maju presentasi? Silakan. Ya. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 3. Silakan maju semuanya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kelompok yang mau maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Rafena Safa Yasmin. Nama saya Putri Mira Rambiana. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi struktur teks persuasi dari kelompok kami. Bagian identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi, terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Oke. Bagaimana kelompok yang lainnya yang mau menanggapi? Itu tadi struktur teks eksplanasi yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3, dipresentasikan oleh kelompok yang ketiga. Apakah bagian identifikasi fenomena sudah benar? Ya, semuanya setuju ya bahwa identifikasi fenomena bagian teks paragrafnya ini, bagian dari rangkaian peristiwa atau kejadiannya sudah tepat, ulasannya sudah tepat. Ya, coba bagian ulasan dibacakan. Ulasan atau interpretasi. Interpretasi. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Itu yang namanya interpretasi atau ulasan bahwa kita harus waspada terhadap banjir yang terjadi. Oke ya. Silakan diberi aplaus, tepuk tangan yang keras untuk kelompok yang maju. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan teks eksplanasi tentang banjir. Identifikasi fenomena. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi, terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang tersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase
daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Silakan kelompok lainnya menanggapi presentasi kelompok yang kedua. Ya, silakan Bowo. Bu, apakah ulasan itu sama dengan interpretasi? Ada yang bisa menjawab apakah ulasan itu sama dengan interpretasi? Ya, silakan. Sama, maksud dan tujuannya sama, yaitu berisi komentar atau penilaian terhadap kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Itu hanya berbeda istilah saja. Oh iya. Ulasan dan interpretasi itu sama, ya, itu hanya istilahnya yang berbeda. Sekarang kita simpulkan bersama-sama, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Ada kesulitan? Tidak ada. Nah, untuk itu anak-anak sekarang disimpulkan. Struktur teks eksplanasi apa saja? Iya, betul. Nah, yang selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi apa saja? Konjungsi, silakan. Iya, benar. Nah, pembelajaran berikutnya nanti pertemuan kedua akan membahas mengenai pola-pola pengembangan teks eksplanasi dan menyusun teks eksplanasi. Silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih anak-anakku atas perhatian hari ini. Semangat, tepuk tangan untuk kita semuanya.